Selamat pagi adik-adik, shalom, apa kabar semua nih? Nggak terasa ya, kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan April. Berarti kalau kayak gitu kita sudah nggak ketemu kira-kira 6 minggu ya. Waduh, Kawin kangen semua nih sama adik-adik. Tapi Kawin percaya kalau adik-adik juga tetap setia untuk beribadah di setiap minggunya. Walaupun kita beribadahnya lewat online, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita ya. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kawin ajak semua yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi karena hari ini kita nyanyinya semua pakai gerakan. Jadi semuanya harus berdiri, harus bernyanyi dengan semangat ya. Seperti dikatakan di Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita semua untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang begitu indah Tuhan berikan buat kami. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk kekuatan, bersyukur untuk semua yang masih kami terima daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan beribadah saat ini. Kami yang ada di rumah masing-masing, kami mau percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui ibadah ini, biarlah kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak kira-kira 2 minggu yang lalu kita merayakan hari apa ya? Ayo. Nah, pinter. Kita merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus, dan kita juga merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, untuk hari ini kita akan mendengarkan cerita
tentang peristiwa yang dialami Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Kira-kira peristiwa apa ya? Penasaran ya? Nah, tapi sebelumnya kita juga mau menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan ya. Ayo. Kita adik-adik, seperti minggu yang lalu sudah dikatakan setiap hari Minggu kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop, terus nanti amplopnya diberikan pada saat kita semua sudah masuk ya. Nanti diberikannya di kelas masing-masing kepada kakak sekolah minggunya. Oke? Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan, persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sembari adik-adik mempersiapkan persembahan, yuk kita mau nyanyi lagi satu lagu. Kita tadi kan sudah mendengar kalau Tuhan Yesus sudah mencintai kita terlebih dahulu dengan cara Tuhan Yesus mau mati di kayu salib dan bangkit. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ya, nah sekarang kita juga mau menyanyikan I Love You Jesus. Ya. Adik-adik udah bisa belum gayanya? Jangan lupa ya, kita ikutin sambil kita bergerak bersama-sama yuk. Yuk kita ulang lagi yuk Kak.
sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Mami Joyce ya. Nah, sebelumnya Kak Win persilakan nih adik-adik untuk duduk. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau serius nih dengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita dengan serius memberikan hati kita kepada Tuhan pada saat kita bernyanyi, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kira-kira siapa yang disukakan ya? Ya, betul. Tuhan yang disukakan. Dan kita juga akan bersuka cita karena sukacita itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yuk, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
cerita Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Mami Joyce. Biar Tuhan, hati kami disiapkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kami bisa tahu bagaimana besarnya kasih Tuhan buat kami. Berkati juga Mami Joyce yang akan membawakan ceritanya Tuhan, supaya Mami Joyce bisa menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana yang bisa kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Aduh, Ibu Joyce kangen sekali sama semuanya. Nah, hari ini Ibu Joyce kebagian untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya ya, Ibu Joyce punya teman nih. Nah, ini dia. Halo, Ibu Joyce. Halo. Kamu binatang tempo dulu. Binatang jadul ya? Iya, betul. Aku binatang jadul. Ibu Joyce lagi ngapain? Oh, aku lagi mau cerita. Ceritanya juga zaman dahulu loh. Juga 2000 tahun yang lalu. Gitu. Aku juga mau dengar. Boleh nggak? Boleh. Duduk dulu ya sebentar ya. Di sebelah sini lagi duduk dulu. Oke. Nah, anak-anak, kita juga mau mendengarkan cerita 2000 tahun yang lalu. Di waktu Yesus bangkit. Kita juga barusan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kan kalian pasti tahu kan ceritanya. Beberapa minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan cerita itu dari kakak-kakak yang sebelumnya. Nah, saat ini kita juga mau lanjut ceritanya. Ceritanya juga terambil dari kitab suci. Kitab suci ini tertulis semuanya yang ada di kitab suci ini adalah nyata. Jadi bukan dongeng, ya. Nah, tertulis di Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Nah, di sini ceritanya tentang murid-muridnya Yesus. Jadi kalian juga nanti di rumah coba tolong dibaca ya. Tapi nanti Ibu Joyce juga akan sampaikan beberapa ayat yang untuk kita baca bersama-sama. Tetapi Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 kalian baca, kalian simak betul-betul. Di situ bagaimana setelah Yesus bangkit, Yesus masih mengasihi loh dengan murid-muridnya. Akhirnya Yesus juga mendatangi murid-muridnya. Pada saat itu mereka lagi ada di ruangan tertutup. Lalu datanglah Yesus di situ. Wow, kaget tuh murid-muridnya. Taunya, lah, kok sudah ada Yesus di dalamnya? Dan akhirnya mereka mengira Yesus itu hantu. Wah, mereka tidak tahu ketika Yesus bangkit, Yesus dapat bersama-sama dengan mereka. Yesus mendatangi mereka, tetapi bukan seperti dahulu lagi. Dahulu Yesus masih ada berupa seperti manusia, tetapi sekarang Yesus telah bangkit. Yesus adalah roh. Nah, kalau Yesus roh, Yesus tentunya dapat masuk. Di ruangan tertutup pun Yesus dapat masuk. Akhirnya Yesus juga berkata kepada mereka, "Mengapa engkau takut? Apakah kalian menyangka aku hantu? Aku bukan hantu. Coba kalian melihat tanganku. Cucuklah tangan kalian ke tanganku semuanya." Wow, murid-murid langsung melihat. Dan akhirnya mereka langsung berkata, "Aduh, Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit." Akhirnya tiba-tiba ketika mereka berkata seperti itu, Yesus langsung berkata juga. Yesus juga menunjukkan tangannya dan lambungnya, dan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, ya,
bahwa Yesus telah bangkit. Mereka bersuka cita. Mereka sangat bersuka cita karena benar-benar Yesus telah bangkit. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembuskan Roh Kudus. Nah, lalu akhirnya Yesus juga tiba-tiba Yesus pergi dari mereka ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan Yesus pergi dan murid-murid lain itu kepadanya. Akhirnya mereka juga bingung. Hah? Yesus sudah tidak ada. Nah, saat itu ada satu muridnya Yesus yang tidak bersama-sama dengan mereka, yaitu ada yang tahu. Yang itu loh yang tidak percaya saat Yesus bangkit. Ada yang tahu? Oh iya, sepertinya ada yang tahu. Yaitu siapa? T-O-M-A-S, Thomas. Nah, mereka teman-temannya katakan, kamu tadi kemana? Tadi Yesus datang bersama-sama dengan kita. Dan akhirnya Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya. Ternyata Yesus benar-benar bangkit. Kata Thomas, hah? Gak percaya? Aku gak percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku dan di lambungnya. Aku tidak percaya. Nah, 8 hari kemudian Yesus datang lagi. Dan Yesus menghampiri. Akhirnya Thomas berkata kepada mereka, waktu itu Thomas mengatakan, sebelum aku melihat, aku tidak akan percaya. Nah, waktu Yesus datang dan Yesus mengatakan kepada mereka, kepada Thomas dan kepada mereka semua, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah tanganmu di tanganku dan di lambung. Nah, akhirnya Thomas akhirnya, ya Tuhan dan Allahku, ya Tuhan dan Allahku. Akhirnya kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu seperti apa yang tadi kalian sudah nyanyikan kan? Nah, selamat orang yang tidak melihat tetapi percaya juga. Di sini kita mau belajar dari Thomas, ya. Tuhan ingin supaya kita itu tetap percaya, mempunyai iman bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua. Kita memang tidak melihat seperti Thomas, tetapi kita dapat melihat segala apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Itu sudah nyata, ya. Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita, Tuhan memberikan orang tua kepada kita. Jadi semua yang kita butuhkan di dunia ini sudah Tuhan cukupkan. Tuhan sudah berikan semua kepada kita. Itu kita harus mengimani bahwa Yesus telah bangkit. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Yesus selalu bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Bahkan sekarang, waktu itu Yesus menghembuskan rohnya kepada murid-muridnya. Sekarang kita mempunyai teman, yaitu Yesus telah memberikan kita Roh Kudus. Nah, melalui Roh Kudus itu kita juga harus mempunyai iman. Nah, iman kita harus kita pelihara, ya. Kita juga harus bisa mempunyai senjata Allah, ya. Ada yang tahu bahwa ada senjata-senjata Allah yang tertulis di
Efesus ya. Di Efesus nanti kalian coba bisa lihat ya. Di Efesus 6 ayat 10 sampai 12 ya. Di sini Tuhan mengatakan bahwa kita harus tetap bersama dengan Dia melalui senjata-senjata Allah ya. Karena kita melawan musuh-musuh kita itu tidak melawan musuh yang seperti biasa aja. Ada di udara ya, di udara, roh-roh yang ada di udara yang harus kita lawan. Jadi kita punya senjata Allah loh. Itu tertulis di Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Kalian lihat nanti ya. Nah, tapi Ibu Joyce akan jelaskan sedikit. Di sini di ayat 13 ada seluruh perlengkapan senjata Allah. Di sini tertulis yaitu di 14 ya, yaitu ikat pinggang. Ikat pinggang itu adalah kebenaran. Kita harus percaya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kalian juga diberi tugas kan untuk mengisi saat teduh. Itu sangat penting. Itu kalian dapat melawan, karena firman Tuhan itu adalah pedang roh bagi kita untuk melawan segala tipu daya iblis yang ada di udara, roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Kita harus lawan semuanya memakai senjata perlengkapan Allah tadi, yaitu ikat pinggang, yaitu kebenaran firman Tuhan. Baju zirah, keadilan. Kita juga harus berani melakukan keadilan. Kalau itu tidak benar, jangan kita lakukan, karena itu semua berasal dari duniawi. Kalau tidak benar, tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan kita lakukan. Seperti kita misalnya, wah senang banget ya lihat gadget, atau nantilah untuk saat teduh nanti. Yang penting aku nonton dulu film, yang penting aku lihat dulu gadget. Nah, itu kita tidak boleh ya, itu tidak benar. Kita harus adil, kita harus bisa melakukan keadilan, bahwa apa yang Tuhan inginkan. Jika ada teman yang tidak benar, kita bisa katakan, dan jika ada teman yang mengajak yang tidak benar, kita bisa melawannya. Dan bukan melawan maksudnya langsung dipukul, enggak, tapi kita harus melawannya dengan senjata Allah, dengan kasih. Kita katakan apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Jadi kita harus seperti itu ya, anak-anak yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita harus bisa mengabarkan Injil. Bagaimana mengabarkan Injil? Apakah kita harus percaya Yesus? Enggak, tidak harus seperti itu. Tetapi dengan perilaku kita memberikan kasih. Bahkan saat ini yang seperti ini, kita mau mendoakan bangsa-bangsa. Jangan Indonesia aja, seluruh bangsa semuanya ini sudah melawan COVID. Jadi kita harus mendoakan bangsa-bangsa, pemimpin negara. Kita doakan. Bahkan terutama memang pemimpin negara kita, Bapak Presiden kita, Wakil Presiden, dan semuanya. Bahkan juga untuk pemimpin kita, yaitu yang pemimpin gereja kita juga harus doakan ya. Jadi kita juga harus doakan keluarga-keluarga kita. Nah, itulah salah satu kita harus memberitakan Injil. Di situ kita katakan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Yesus sudah berjuang untuk kita, dan kita harus percaya, beriman bahwa ada kuasa di dalam Yesus Kristus, juru selamat manusia. Begitu. Jadi yang ketiga, yaitu perisai iman dapat memadamkan semua yang panah api dari si jahat. Banyak ya, kita banyak sekali di sini di dunia tawaran-tawaran yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan ingin supaya kita nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan di rumah Tuhan, karena Yesus sudah
mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Jadi disitulah kita harus bisa bersama dengan iman kita, yaitu perisai, ya. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Yesus sahabat kita. Yesus adalah Bapa kita yang di surga, yang sudah berkorban dan sudah menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Sudah diberi keselamatan, dan keselamatan itu harus kita pelihara dan kita jaga. Nah, yang keempat yaitu ketopang keselamatan, pedang roh, yaitu juga firman Allah, ya. Kita juga harus mempunyai ketopang keselamatan. Kita percaya bahwa kita sudah selamat, dan kita harus memelihara keselamatan kita dengan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan juga pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, anak-anak, di sini kita harus tetap berjalan bersama Yesus, ya. Melalui kebangkitan Yesus, kita harus percaya, ya, meskipun kita belum melihat, dan kita harus mengutamakan Yesus di dalam hidup kita, ya. Mengutamakan Yesus bisa loh. Setiap apa yang akan kita perbuat, kita katakan dalam nama Yesus. Nama Yesus penuh kuasa. Oke? Cukup sekian. Kita harus tetap hidup di dalam sehari-hari menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, ya. Bagus Ibu Joyce ceritanya. Aku sebagai binatang, aku juga senang loh ceritanya. Oh, begitu. Oke, kalau begitu. Iya, kalian semua manusia kan ciptaan Tuhan yang istimewa. Jadi harus selalu dekat dengan Tuhan. Oke, terima kasih Dino. Oke. Ya, sekarang saya juga mau pulang ya. Bye-bye Ibu Joyce, terima kasih. Nah, sekarang kita sudah selesai dengan cerita firman Tuhan. Jangan lupa ya, selalu berdoa dan baca kitab suci. Isi semua saat teduh dan harus serahkan kepada kakak-kakak supaya iman kalian tetap sehat. Amin. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Ya, mari kita satu dalam doa firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk hari ini kami masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat hidup mengenakan senjata-senjata kebenaran firman Tuhan, yaitu senjata-senjata rohani kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh, dan kami tetap dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tolonglah kami Roh Kudus, sertailah kami di sepanjang hidup kami, beserta keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, puji Tuhan ya, kita baru dengar firman dari Mami Joyce. Luar biasa Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita tetap menjadi anak-anak yang percaya, yang taat dengan firman Tuhan, rajin berdoa dan melakukannya. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini, kakak mau bagi dua ya. Ada dua jenis nih, untuk adik-adik yang masih kecil, kelas batita balita, boleh menggambar, nanti yang lebih besar beda lagi. Nah untuk adik-adik batita dan balita, kita gambar, nanti adik-adik cari kertas nih, kertas putih. Di rumah ada ya, boleh kertas putih selebar ini, atau kalau tidak ada kertas gambar juga boleh, atau kertas buku juga tidak apa-apa. Jadi adik-adik tidak perlu keluar khusus beli kertas. Lalu gambarkan di kertas tersebut tangan adik-adik seperti ini ya, kanan dan kiri seperti ini, diikuti pakai pensil. Lalu di tengah-tengahnya diberikan tanda cinta. Ayo, tahu nggak kenapa? Ini menggambarkan cerita tadi ya, ketika Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu Tuhan Yesus menunjukkan tanda paku di tangannya, di kakinya, dan di perutnya, di lambungnya. Nah, ini ada adik-adik gambar tangannya, ada hatinya, tanda bahwa Tuhan cinta kita semua melalui kebangkitannya.
Adik-adik boleh hias dengan rapi. Kalau kakak nggak jago gambar, jadi kakak bikin gini aja, diwarnai, nanti yang tangan sebelah juga diwarnai dan dihias-hias. Lalu dikirim ya ke kakak kelasnya, titip mama papa untuk kirim ke WhatsApp grup kelas. Lalu untuk adik-adik yang kelas kecil, tengah, besar, dan para remaja, kakak mau tahu dong kreativitas adik-adik. Adik-adik boleh buat cerita tertulis atau video, juga boleh video singkat nanti dikirimkan ke kakak-kakaknya, yaitu mengenai apa sih berkat Tuhan yang adik-adik lihat dan temukan selama adik-adik di rumah saat ini. Mungkin selama ini kita banyaknya mengeluh ya, aduh nggak bisa keluar, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa jalan-jalan ke mall. Tapi adik-adik banyak loh kasih setia dan berkat Tuhan yang justru bisa kita temukan selama di rumah ini. Kakak mau dengar ya, contohnya kalau kakak nih, kakak melihat akhir-akhir ini langit di Jakarta jadi cerah sekali, indah sekali, bersih. Jadi kalau bangun pagi ngelihat keluar, wah keren banget langitnya. Nah itu contohnya, adik-adik bisa ceritakan dalam tertulis atau divideokan, minta tolong mama papa di rumah atau opung atau abang, videokan singkat, lalu sama juga kirimkan ke kakak sekolah minggu di WhatsApp group. Untuk 2 adik-adik di tiap kelas yang mengirimkan pertama kali, ada hadiahnya loh, menarik. Oke? Terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih boleh beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ajar kami terus Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin taat, semakin percaya kepadamu, semakin setia melakukan firman-Mu Tuhan. Bahkan walaupun saat ini Tuhan akhir-akhir ini mungkin tidak menyenangkan untuk kami, mungkin tidak nyaman, tapi kami mau percaya terus berserah pada Tuhan Yesus, menggantungkan pengharapan kami kepada Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga untuk negara kami Tuhan Yesus, untuk presiden kami Bapak Jokowi dan seluruh jajaran menteri. Beri hikmat marifat bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat memutuskan yang terbaik apapun yang harus diputuskan untuk menghadapi situasi ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga Tuhan, beri kesabaran, beri kesatuan hati Tuhan, agar kami boleh turut dan tunduk patuh terhadap peraturan pemerintah, dan bersama-sama Tuhan bersatu hati, saling peduli, saling memperhatikan, agar kami boleh keluar lewat masalah ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami rindu sekali boleh berkumpul, beribadah bersama-sama. Tapi kami percaya setiap jemaat, setiap teman-teman kami tak boleh bersuka hati, bersuka cita di rumah Tuhan. Bahkan di hari-hari di rumah ini kami mau belajar semakin mengenal Tuhan, mendekatkan diri kami pada Tuhan. Banyak memberikan waktu kami untuk membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap kami Tuhan, jemaat, teman-teman, tetangga kami, dan setiap seluruh warga Indonesia yang mungkin saat ini mengalami masalah karena COVID ini, yang mungkin kehilangan pekerjaan atau hal lain ya Tuhan Yesus. Kami percaya belas kasihan Tuhan juga akan turun atas mereka, Tuhan yang beri mereka kekuatan dan terus Tuhan pengharapan, dan mereka boleh bebas dari masalah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami mau melangkah pasti bersama Tuhan Yesus. Kami percaya bersamamu Tuhan, kami boleh melewati masalah ini dengan sukacita dan dengan luar biasa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin.